Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yang berjudul Membangun Budaya dalam Organisasi atau Korporat. Sebelum kita masuki materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Trivani Sukarman. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membawakan materi yaitu pengertian budaya dan perbedaan komunikasi lintas budaya dan komunikasi antar budaya. Selanjutnya adalah materi kedua, yaitu Salsabila Ramadanti, yang akan membawakan materi, yaitu simbol dan bahasa dalam komunikasi. Dan pemateri yang terakhir adalah Anissa Alinaya, yang akan membawakan materi etnosentrisme. Baik, langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu pengertian budaya. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan turun-temurun untuk generasi ke generasi. Budaya terdiri dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem, agama, politik, bahasa, adat istiadat, bangunan, alat, pakaian, dan karya seni. Budaya juga bisa disebutkan sebagai gaya hidup holistik, di mana budaya tersebut bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya bantuan menentukan perilaku komunikatif, unsur penyebaran sosial budaya, dan mencakup budaya kegiatan sosial media. Adapun pengertian dari budaya organisasi. Budaya organisasi adalah kepribadian dari suatu organisasi atau perusahaan. Budaya organisasi merupakan faktor penting untuk mendapatkan dan mempertahankan talenta terbaik di dalam suatu perusahaan. Budaya organisasi yang baik juga dapat membantu bisnis Anda berhasil. Tetapi, upaya membangunnya lebih dari sekedar menyediakan tempat kerja yang nyaman. Langsung saja kita masuk pada perbedaan komunikasi lintas budaya dan komunikasi antar budaya. Komunikasi lintas budaya, perbedaan yang pertama adalah studi yang lahir dan berkembang dari studi antropologi budaya yang mempelajari proses komunikasi dalam berbagai budaya yang berbeda. Perbedaan kedua yaitu penelitian komunikasi lintas budaya pada umumnya bersifat komparatif. Ketiga, komunikasi lintas budaya lebih fokus pada perbedaan fenomena komunikasi dalam budaya antar individu. Dan perbedaan yang terakhir dari komunikasi lintas budaya adalah lebih menitik beratkan pada hasil persilangan komunikasinya. Selanjutnya, komunikasi antar budaya. Perbedaan yang pertama adalah studi yang menghubungkan komunikasi dengan budaya dan komunikasi lintas budaya termasuk di dalamnya. Kedua adalah bidang penelitian yang baru. Ketiga, komunikasi antar individu mempunyai tata cara hidup atau pola hidup yang berbeda. Dan perbedaan terakhir dari komunikasi antar budaya adalah lebih menitik beratkan pada hasil persilangan antar budaya. Berikut ini saya akan menjelaskan contoh dari komunikasi lintas budaya dan komunikasi antar budaya. Contoh yang pertama dari komunikasi lintas budaya, yaitu seseorang yang menjunjung tinggi budaya individual, mereka akan bersikap sesuai dengan norma dan peraturan dalam konteks tertentu, bahkan hingga di lingkungan kerja mereka. Contoh kedua adalah tidak jarang individu memberikan perlakuan istimewa bagi orang-orang tertentu yang umumnya adalah bagian dari in-group yang sama dengannya. Dan contoh yang terakhir adalah individu dalam budaya kolektivistik cenderung bersikap partikular dan menerapkan perbedaan standar nilai bagi anggota in-group dan out-group-nya. Selanjutnya, contoh komunikasi antar budaya.
Contoh yang pertama adalah komunikasi antara orang Jawa dan orang Batak. Kedua, komunikasi antara pemeluk agama Islam dan pemeluk agama Kristen. Ketiga, komunikasi antara warga negara Indonesia dan Jerman. Keempat, komunikasi antara guru dengan polisi, etisi dan pilot, atau fotografer dengan modelnya. Dan contoh yang terakhir dari komunikasi antar budaya, yaitu komunikasi antara wanita dan pria. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri kedua untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Ramadanti akan membacakan materi tentang simbol dan bahasa dalam komunikasi. Terlebih dahulu kita akan mengetahui definisi dari simbol. Simbol adalah tanda-tanda yang mempunyai arti yang digunakan dalam suatu komunitas atau kumpulan, di mana dalam komunitas tersebut telah mengetahui arti simbol yang digunakan, sehingga simbol itu nantinya berfungsi sebagai penyampaian pesan, informasi dalam kelompok tersebut. Adapun beberapa karakteristik dari simbol. Yang pertama itu ada sifat arbitrter. Sifat arbitrter yaitu simbol akan berbeda bagi setiap budaya karena simbol tidak memiliki hubungan dengan apa yang ia wakili. Kemudian yang kedua yaitu simbol bersifat ambigu. Dalam artian simbol ini memiliki beberapa makna yang mungkin. Makna simbol akan berubah seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan dalam norma sosial, nilai-nilai, dan kehadiran teknologi. Dan yang ketiga yaitu simbol bersifat abstrak. Dalam artian kata-kata bukanlah materi ataupun fisik, melainkan tingkatan abstrak tertentu yang inheren dalam kenyataan bahwa simbol hanya dapat mempresentasikan objek atau ide. Selanjutnya kita akan masuk ke definisi bahasa. Bahasa menjadi sebuah alat dalam komunikasi yang mana bahasa dan komunikasi ini memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Bahasa merupakan interpretasi dari apa yang hendak disampaikan oleh komunikator terhadap komunikan. Bahasa dalam komunikasi ini digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi ini meliputi 2 ragam, yaitu yang pertama itu ragam lisan yang dimaksud dengan menyampaikan sesuatu melalui ucapan atau speech organ. Yang kedua yaitu ragam tulisan. Ragam tulisan merupakan bahasa yang dihasilkan dari susunan huruf sehingga membentuk sebuah kata yang selanjutnya membentuk sebuah kalimat tertentu. Kemudian golongan kedua yaitu cara pandang penutur. Cara pandang penutur ini yaitu yang pertama itu ada ragam dialek. Ragam dialek yang dimaksud adalah merupakan variasi penggunaan bahasa yang umumnya dilatar belakangi oleh kondisi sosio-kultural tertentu. Dan yang kedua, ragam terpelajar, yaitu merupakan variasi bahasa yang ditentukan oleh tingkat pendidikan seseorang. Dan yang ketiga, ragam resmi, yaitu ragam resmi dapat disebut juga sebagai ragam bahasa baku, yang umumnya digunakan pada situasi resmi. Dan yang keempat itu ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi dapat pula disebut sebagai ragam bahasa sehari-hari. Dan yang ketiga itu topik pembicaraan yang meliputi fungsi informasi interaksional, fungsi ekspresi diri, fungsi adaptasi dan integrasi, fungsi kontrol sosial, fungsi instrumental representasional, fungsi regulasi, fungsi personal, fungsi heuristik, dan fungsi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisal Inaya dari kelas manajemen C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etnosentrisme, di mana etnosentrisme adalah pemikiran yang mengimplikasikan identifikasi yang kuat dengan anggota dalam kelompok atau penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya itu sendiri, khususnya bila berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan, dan agama. Nah, etnosentrisme ini sendiri memiliki beberapa bentuk. Yang pertama adalah etnosentrisme budaya. Nah, etnosentrisme budaya ini
dimaknai sebagai persepsi masyarakat yang mempercayai bahwa budayanya lebih baik daripada budaya orang lain. Sedangkan etnosentrisme ekonomi adalah artinya etnosentrisme ini bentuk persaingan dalam interaksi di bidang ekonomi. Adapun faktor penyebab etnosentrisme itu sendiri yang pertama adalah sejarah, di mana sejarah kelompok di masa lalu bisa berubah menjadi sebuah identitas. Hal ini membuat individu atau kelompok tersebut merasa memiliki kebudayaan atau sejarah tersebut. Nah, artinya mereka mengklaim tanpa melihat latar belakang dari kebudayaan atau identitas sejarah tersebut. Yang kedua adalah pluralitas bangsa, di mana pluralitas adalah paham atas keberagaman dalam sebuah hidup untuk bertoleransi di tengah-tengah masyarakat. Nah, bangsa Indonesia mempunyai banyak suku, ras, agama, dan golongan. Dengan kondisi bangsa yang plural tersebut, seringkali memicu dan memunculkan banyak konflik. Yang ketiga adalah politik. Ketika individu atau kelompok ingin mencapai suatu kekuasaan yang diinginkan, biasanya akan timbul dengan sendirinya perasaan fanatisme terhadap identitas yang melekat pada dirinya sendiri. Slide selanjutnya adalah dampak negatif dan positif etnosentrisme. Yang pertama adalah dampak negatifnya. Yang pertama yaitu menyebabkan konflik horizontal, di mana konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antar individu maupun kelompok yang memiliki kedudukan yang setara. Yang kedua adalah menghambat integritas atau ekspektasi untuk memajukan suatu kebudayaan. Yang ketiga adalah menurunkan objektivitas ilmu. Nah, dampak positif dari etnosentrisme itu sendiri adalah menumbuhkan jiwa patriotisme. Yang kedua adalah meningkatkan kecintaan terhadap budaya sendiri. Dan yang ketiga adalah menjaga keutuhan multikulturalisme di tanah air. Nah, itulah tadi penjelasan dari etnosentrisme. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.